Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Udah berapa hari aku tidak membuat readingan untuk dia malam ini ya. Malam ini semoga teman-teman bisa terhibur ya. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan seseorang yang saat ini kamu pikirkan ya. Semoga energi kamu dan dia terbaca di sini. Karena ini juga bisa vice versa. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah di sini sepertinya antara kamu dengan dia ya ada cinta yang begitu kuat, tapi ada yang menjadi penghalang, dimana cinta ini sulit untuk disatukan ya. Sehingga malam ini itu bisa jadi antara kamu dengan dia lagi tidak bersama atau lagi lost contact ya, atau mungkin kamu yang LDRan, atau memang lagi berkonflik. Padahal di sini ada cinta yang begitu besar antara kamu dengan dia. Bisa jadi seseorang ini mungkin juga terlalu egois ya. Bisa jadi dia yang salah, terus dia nggak mau minta maaf. Atau memang yang jadi penghalang di sini adalah mungkin keluarganya dia, ya. Atau mungkin dia itu terlalu gila kerja, begitu. Sehingga membuat semuanya itu berantakan. Hubungan ini seolah-olah sulit untuk dipertahankan, ya. Jadi sebenarnya yang membatasi hubungan kamu dengan dia itu adalah egonya dia, yang mana mungkin dia tidak ingin mengalah. Kalau misalnya ada masalah, selalu aja kamu yang mungkin yang dia harap minta maaf duluan gitu ya. Sementara dia mungkin gengsi, kayak ngerasa aku gak butuh kamu gitu ya. Padahal di sini memang ada cinta antara kamu dengan dia, ya. Nah, di sini ada juga Five of Cups. Ini menggambarkan sesuatu hal yang memang sudah hancur. Perasaan dia kayak itu atau perasaan kamu, ya. Ada 3 cup yang udah jatuh, udah tumpah isinya. Tetapi di sini kamu harus bisa lihat, ini ada 2 cup yang masih tegak, terus ada isinya juga. Ya, ini mengartikan bahwasanya ada kesempatan. Ada kesempatan. Sebentar ya. Untuk kamu dengan dia bersama lagi. Ya, walaupun ada ego yang cukup luar biasa di sini. Atau kearoganannya dia gitu ya. Kearoganannya dia. Itu membuat dia akhirnya merasakan kegalauan sendiri. Dia sebenarnya lagi menderita juga. Ya, tahu-tahu ya dia itu jelas bersalah. Tapi dia tetap dengan egonya tidak ingin mengakui bahwasanya dia bersalah gitu loh. Itu yang menjadikan hubungan ini kayak sulit menemukan solusi ataupun menemukan suatu kebahagiaan. Padahal di sini ada cinta. Ya mungkin saja karena cinta yang begitu besar ini ya membuat akhirnya berantakan. Jadi kalau kita mencintai itu ya sewajarnya aja, jangan terlalu mencintai, jangan terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke? Jadi seseorang ini kayak benar-benar ya sebenarnya dia tahu sih ya, tahu jika aku datang ke kamu ya mungkin kamu akan memberikan kesempatan kepada dia, tapi kamu juga
mempertahankan ego kamu juga gitu loh. Karena memang kamu merasa tidak bersalah dalam hal ini. Dia yang bersalah. Mungkin saja ini the lover ini adalah suatu energi yang memang dia buat sendiri, yaitu energi orang ketiga, ya. Energi orang ketiga di sini. Mungkin dia itu kayak lagi PDKT dengan seseorang, atau memang dia sudah menjalin hubungan. Nah, atau bahkan dia sudah menikah di sini. Dan kamu akhirnya mengetahui, tapi antara kamu dengan dia sulit untuk dipisahkan. Ya memisahkan ini nantinya ya mungkin keegoan masing-masing, ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu kayak ngerasa ya, orang ini orang yang terlalu protek. Dan dia ini orang yang seperti ya mungkin dia tidak ngikutin tren lah, tren masa kini gitu ya. Dan seseorang ini sebenarnya ya kalau dia sudah mencintai seseorang, dia tidak akan membiarkan orang itu pergi dari dia, ya. Nah, itu egonya juga sih. Tapi dia tidak tahu apakah kamu nyaman bersama dia atau tidak. Dia tidak ingin tahu itu. Tapi intinya ya dia tetap bersama dengan kamu saat ini. Nah, tapi kalau udah berantem, udah berkonflik, ya udah, dia juga tidak akan memulai gitu loh untuk memperbaikinya. Dia berharap kamu yang memperbaikinya. Itu keras kepalanya dia ya. Itulah keras kepalanya seseorang ini. Tapi sebenarnya dia ini adalah orang yang memiliki power ya. Nah, di sini ada Four of Cup. Kejenuhan, kegalauan, ya. Dia itu kayak merasa kehilangan kamu sebenarnya. Sangat merasa kehilangan kamu. Apalagi yang biasanya selalu berdua, tiba-tiba aja ya karena egonya dia semuanya berantakan. Kamu mulai cuek juga ke dia juga pertahankan egonya, tidak ingin mendahului gitu ya. Seperti itu. Ini ada Ten of Cup. Ya. Sebenarnya masih ada sih beberapa dari kamu itu yang akan merasakan kebahagiaan bersama dia. Ya, mungkin dalam waktu dekat akhirnya mulai untuk mendekat, mulai menunjukkan, mengekspresikan. Kenapa? Karena seseorang ini merasa tidak tahan menahan rindu, tidak tahan menahan gairahnya gitu ya. Jadi seseorang ini kayak sangat-sangat ingin untuk bertemu dengan kamu, ya. Ibarat kata suatu saat nanti dia yakin aku akan bahagia bersama kamu. Dia seperti akan melihat pelangi yang begitu indah. Begitu juga lah tentang hubungan kamu dengan dia nantinya. Sebenarnya dia sudah menggambarkan hubungan kamu akan seperti ini. Hanya saja bisa jadi ya dia itu kayak lagi proses pendewasaan atau dia proses transformasi gitu ya. Diri dia itu dia tahu aku ini orang yang paling ego. Aku mencoba saat ini untuk meredam ego aku, mengontrol emosi aku gitu loh. Dia berusaha juga sih di sini ya kalau aku lihat. Nah, di sini pada akhirnya dia akan bisa menguasai dunia gitu loh. Maksudnya itu ya dia ini akan berada di dalam garis perlindungan gitu ya. Arti kata dia tahu aku itu selalu dilindungi. Kalaupun aku nantinya tidak berjodoh dengan kamu, Tuhan akan menuntun aku. Kalaupun kita berjodoh, Tuhan juga akan menuntun aku. Nah, di situ dia kayak ngerasa, aku harus merubah pikiran aku, ya. Karakter sih sulit ya untuk merubahnya. Tapi setidaknya dia ingin bertransformasi, ya. Nah, di sini aku coba lihat dari segi kartu percintaan kamu atau isi hati dia dulu ya. Kata hatinya. Kata hatinya. Bagaimanakah perasaan terdalamnya dia malam ini? Kita akan coba cek perasaan terdalamnya dia malam ini. Apakah yang ingin dia ungkapkan? Oke, ya. Nah, ternyata benar ya, seseorang ini akhirnya akan menurunkan egonya karena dia tahu my love started when I met you. Hidup aku dimulai di saat aku bertemu dengan kamu. Dia tahu. Mungkin dulunya dia adalah seseorang yang mungkin tidak punya tujuan hidup. Atau dia mungkin yang broken home.
atau hidupnya itu kayak berantakan gitu ya. Ya mungkin penjudi, pemabuk gitu ya. Tapi setelah ketemu dengan kamu hidupnya berubah. Mungkin saja kamu itu bisa membawa energi positif kepada dia. Itu yang buat dia jatuh cinta kepada kamu. Tapi sering waktu berjalan mungkin banyak hal yang terungkap. Karena mungkin antara kamu dengan dia baru saling mengenal. Apalagi mungkin kenalannya di sosial media gitu ya. Jadi awalnya sih baik banget, perhatian, ya memang dia itu tahu sejak ketemu dengan kamu hidupnya bisa berubah. Tapi ego dia itu mungkin sulit untuk dia kontrol di sini. Sehingga akhirnya membuat dia menyakiti kamu. Dia mungkin mengecewakan kamu, membuat kamu menangis di sini. Ya, oke. What do you want? Apa yang kamu inginkan? Ya, mungkin di sini apa ya kayak dia mencoba untuk berusaha mendekati kamu lagi. Tapi kamu mungkin menolak. Tapi dia berkata, apa sih yang kamu inginkan dari aku? Kenapa kamu nggak menerima aku atau tidak memberikan kesempatan kepada aku? Ya mungkin itu pertanyaan dia. Ya, kamu punya alasan untuk menolak dia. Punya alasan karena mungkin selama ini kamu sudah disakiti, sudah dikhianati begitu. Do you even see me? That's why. Ya, akankah aku ini melihat kamu setiap saat gitu ya? Dan dia seperti ingin berada di samping kamu selamanya gitu ya. Itu yang diinginkan dia. Karena jika bersama dengan kamu hatinya tenang gitu loh. Itu yang memang dirasakan di sini. A lie awake thinking about our future. Terkadang dia berbohong di saat terbangun, dia mikirkan kamu dan mikirkan masa depan kita gitu loh. Dan dia ternyata masih mikirkan antara kita berdua, hubungan masa depan. Dia masih mikirin di sini. Oke. Okay? Ini I dream about you a lot. Aku bermimpi tentang segalanya gitu loh. Sangat banyak. Tentang kamu gitu loh. Artinya ya aku pengen hidup berbahagia dengan kamu. Aku ingin mungkin selalu bersama dengan kamu ya. I just wish they were different. Ya mungkin antara kamu dengan dia itu mungkin banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan yang membuat akhirnya ya hubungannya seperti ini saat ini. Ya. Kita coba lihat di kartu oracle percintaan kamu. Seperti apakah itu energi dia malam ini? Oke. Ya. Ada grounding, stability. Nah, pada akhirnya mungkin ya ada performa dari hubungan kamu itu mungkin akan mulai stabil gitu loh. Akan ada kestabilan. Mungkin dia sudah menjadi versi yang terbaik. Nah, ternyata memang hubungan kamu dengan dia itu pernah disabotase. Terus hadirnya orang ketiga, ya. Tetapi di sini hubungan kamu itu akan dijauhi dari orang-orang ini. Mungkin sempat sih ya dia itu menjalin hubungan. Tapi pada akhirnya berpisah lagi karena bukan takdir dia bersama orang-orang tersebut. Takdir dia mungkin bersama kamu di sini. Ya, makanya mungkin segala cara Tuhan akan lakukan ya supaya mungkin jodoh itu akan bertemu, seseorang itu akan datang ke kita gitu ya. Nah, jadi dulunya itu memang hubungan kamu itu seolah-olah kayak disabotase. Ada orang-orang yang tidak suka kamu atau bagaimana ya, mungkin membuat sebuah cerita ini itu terhadap kamu. Ya, dan akhirnya semua berantakan. Ya, ini ada disconnect. Ya, mungkin beberapa dari dia seperti merasa dibohongi oleh kamu, padahal yang enggak gitu loh. Itulah kenyataannya. Nah, ini ada SWOT and ROS. Ada suatu keyakinan, ya, ada determination gitu ya. Dan ada protection juga di sini. Ada perlindungan dari Tuhan semesta alam. Jika kamu berjodoh dengan dia, Tuhan pasti akan menunjukkan, ya. Tapi kalau tidak ya Tuhan akan memisahkan antara kamu dengan dia. Oke. Untuk inisial, kita akan coba dulu lihat dulu ya. Inisial. Satu lagi. Teman sekolah. Teman sekolah ya. Semuanya pasti punya teman sekolah ya. Terkadang ada yang kecantol di hati, semoga aja akan bertemu lagi. Ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. Dan ini ada OS yang pernah berkhianat. Akhirnya dia pengen kembali ke kamu ya. Ini tadi ya ceritanya. I dan Vita temannya teman. Oke, kita akan lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu.
ada Pisces, Sagittarius, Gemini, Sagittarius lagi, Scorpio. Itu zodiak ya yang koneksinya kuat sama kamu. Nah, seseorang ini memang ya, antara kamu dengan dia sebenarnya ada kestabilan dalam sebuah cinta. Dan dia merasa hidup dia itu dimulai di saat bertemu dengan kamu. Tapi ujung-ujungnya hubungan ini sulit bersatu. Ya, ini dia. Karena ada yang membatasi. Ada yang jadi penghalang di sini. Oke. Nah, jadi itu ya teman-temanku yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambillah positifnya, buang negatifnya. Oke, buat teman-temanku semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.